Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat PCC. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan memberikan hari yang baru kepada kita. Hari dan berkat yang baru. Karena itu kita mau bersyukur pada Tuhan. Sebelum menjalani hari ini kita mau mencari wajah Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan mendengar apa yang ingin Tuhan katakan kepada kita untuk kita menjalani hari ini. Mari kita berdoa, setelah itu kita akan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Terima kasih sepanjang malam Tuhan sudah menjaga, menyertai kami, memberikan kami istirahat yang tenang Tuhan. Sehingga pagi hari ini Bapa, Kau memberikan hari yang baru, berkat yang baru, kasih yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memulai hari ini dengan mencari wajah-Mu. Kami memulai hari ini Tuhan dengan menyerahkan hidup kami di kaki-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin Tuhan. Bapa, pegang tanganku. Aku rindu saat teduh bersamamu, dekap aku dalam hangat naunganmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus. Bapa, pegang tanganku. Ini kerinduan kami Tuhan. Aku rindu tinggal di dalam hati-Mu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu Bapa. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan bersamping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa. Ini pengakuan kami Tuhan. Perlukan kasih-Mu Ya Yesus, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Sekali lagi ungkapkan kerinduan kita di hadapan-Nya. Haleluya. Pegang tanganku. Aku rindu saat teduh bersama-Mu. Dekap kami Tuhan, dekap aku dalam hangat naungan-Mu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus Bapa. Pegang tangan kami Tuhan,
pegang tanganku. Aku rindu tinggal di dalam hatimu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kepadamu Bapa, lebih dari nafasku. Benar Tuhan, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku, lebih dari nafasku. Ini kerinduan kami Tuhan. Haleluya. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya, lebih dari nafasku, lebih dari nafasku Bapa. Ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan bersama-Mu Bapa, seumur hidupku, lebih dari nafasku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ya Bapa, untuk selamanya, peganglah tanganku, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya, peganglah tanganku, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Pegang tanganku, sebab Kau Allah yang selalu menyertai, mengasihi. Terima kasih Tuhan. Ini kerinduan kami, selalu bersama-Mu, selalu beserta-Mu. Haleluya. Kau Allah yang tak pernah tinggalkan, yang tak pernah biarkan, selalu menyertai. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, tiada yang seperti-Mu Bapa dan Rajaku. Haleluya, haleluya. Ku mau sembah-Mu, ku mau cari wajah-Mu, sebab Kau Bapa yang memberi ketenangan, yang memberi kekuatan, sukacita sempurna hanya dari-Mu. Haleluya, haleluya. Ku tak takut, ku tak gentar, karena Kau yang pegang tanganku. Haleluya.
sembah Kau, ku sembah Kau, Raja yang kekal, Raja yang mulia. Kera layar apa kera layar baratas, Kau terang bagi jalan. kera layar apa kera layar baratas, kera layar apa. Bapa yang tak pernah tinggalkan, Bapa yang tak pernah biarkan, selalu menyertai, selalu memimpinku. Haleluya, haleluya. Ini pengakuan kami Tuhan. Kami tidak mau berjalan Tuhan kalau Engkau tidak bersama dengan kami. Kami tidak mau melangkah kalau Engkau tidak menyertai kami Tuhan. Karena kami perlu Engkau Tuhan. Engkau yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak mampu kalau Engkau tidak bersama dengan kami Bapa. Haleluya Yesus. Bila Engkau tak bersamaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkah kami Bapa, setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan. Bila Engkau tak besertaku, benar Tuhan, ini pengakuan kami Bapa. Kami nggak mau berjalan tanpa Engkau Tuhan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu.
Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan, haleluya. Berjalan Kau bersamamu, percaya sepenuhnya berjalan di sampingmu, Haleluya. berjalan besertamu. Itu kerinduan kami. Haleluya. Bersamamu, Tak mau berjalan sendiri menggenggam tanganmu, rasakan kasih-Mu, rasakan penyertaan-Mu di hidupku, memimpin langkahku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini pengakuan kami Tuhan. Kami gak mau berjalan jika gak bersama-Mu Tuhan. Kami gak mau melangkah jika Engkau tidak menyertai kami Tuhan. Kami tidak mau melangkah jika Tuhan tidak memimpin langkah kami. Jika Tuhan tidak memegang tangan kami Tuhan. Kami hanya mau berjalan jika Engkau ada di samping kami. Jika Engkau menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, mendengarkan isi hati-Mu. Biarlah kami mau duduk diam, mendengar-Mu, menikmati suara-Mu Tuhan. Izinkan kami Tuhan, untuk mempunyai telinga seorang murid Tuhan. Agar kami bisa memahami apa yang Kau ingin lakukan, apa yang Kau ingin kami pahami Tuhan hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membaca yang pertama di dalam Keluaran 33 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Saya akan bacakan dengan cepat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Lalu kita akan loncat ke ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ayat yang ke-16. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Ya, Bapak Ibu Saudara,
sebelum pasal yang ke-33 ini, kalau kita mau baca nanti di pasal yang Keluaran pasal yang ke-32, di situ diceritakan bagaimana bangsa Israel menyembah Allah lain. Bagaimana Tuhan marah kepada bangsa Israel. Karena mereka melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka menyembah Allah lain. Mereka membuat patung tuangan. Mereka menyembah Allah yang bukan Allah. Dan Tuhan begitu marah sehingga di pasal 33 ayat yang ketiga Tuhan katakan bahwa Tuhan akan tetap mengantarkan bangsa ini ke tanah perjanjian. Karena dia adalah Allah yang berjanji dan tidak akan pernah mengingkari. Dia akan tetap menepati janjinya dengan menghalau musuh-musuh bangsa Israel dan mengirimkan malaikat untuk menyertai bangsa Israel. Tetapi kita lihat di ayat yang ketiga Tuhan mengatakan, tetapi aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ya. Dan kalau kita mau baca lagi sebelum ayat yang ke-13, tadi yang lompat ke-13. Di situ Musa berusaha untuk memperjuangkan agar Tuhan kembali berjalan bersama bangsa Israel. Di dalam ayat 13 dikatakan, kiranya aku mendapat kasih karunia di hadapanmu Tuhan. Beritahukan jalanmu kepadaku. Dia sempat meminta belas kasihan Tuhan untuk bangsa Israel. Agar Tuhan tetap berjalan bersama bangsa Israel. Dan di sini dia katakan, jangan suruh kami berjalan. Jangan suruh kami berjalan jika engkau sendiri yang tidak berjalan bersama dengan kami. Di sini kita bisa melihat ya bagaimana Musa ini ngotot. Bahwa Tuhan itu harus berjalan bersama dia. Bagaimana Musa bilang, enggak Tuhan, kami nggak mau jalan sendiri kalau Tuhan nggak ada sama dengan kami. Kami nggak mau berjalan, kami nggak mau berlangkah kalau bukan Tuhan sendiri yang berjalan bersama kami. Padahal Tuhan udah bilang, aku akan kirimkan malaikat untuk menyertai kamu. Gak usah takut, aku akan tetap tepati janjiku. Kamu akan tetap masuk ke tanah perjanjian, karena aku sudah berjanji kepada nenek moyangmu. Tapi aku akan mengirimkan malaikat-malaikat untuk menyertai kamu. Tapi aku gak akan berjalan bersama kamu. Tuhan sudah menjanjikan itu. Tuhan udah gak usah khawatir Musa. Mungkin kalau bahasa sekarang ya. Aku akan tetap anterin kamu kok. Kamu akan tetap masuk ke tanah Kanaan. Tapi aku gak jalan sama kamu ya. Karena aku marah sama bangsa ini. Kira-kira gitu ya. Tapi Musa gak ngeliat itu Bapak Ibu. Musa gak peduli bahwa pada akhirnya dia akan masuk ke tanah perjanjian. Tapi yang dipedulikan Musa adalah penyertaan Tuhan. Dia bilang Tuhan, mungkin Musa berkata, Tuhan walaupun Tuhan udah janjiin tanah Kanaan, walaupun kami pasti masuk. Tapi aku gak mau kalau Tuhan gak jalan bersama dengan kami. Gitu ya kira-kira Bapak Ibu. Saya coba cari, kenapa sih Musa ini sengotot itu gitu loh, minta Tuhan berjalan bersama dia. Padahal kan Tuhan udah janjiin mereka akan tetap masuk ke tanah Kanaan. Mungkin saat ini kebanyakan kita manusia ini selalu ingin ngelihatnya hasil. Ingin ngelihat hasil tanpa kita berusaha untuk mau menjalani proses. Kita pengennya sesuatu yang instan. Kita pengen Tuhan aku mau ini. Tuhan aku mau perjalananku baik. Tuhan aku mau karirku di kantor baik. Tuhan aku mau anak-anakku berhasil. Tuhan aku mau rumah tanggaku berhasil harmonis. Tapi kita lupa bahwa hal yang terpenting adalah proses. Hal yang terpenting adalah penyertaan Tuhan. Di sini saya akan bagikan 3 hal kenapa Musa ini ngotot banget minta Tuhan berjalan bersama mereka. Yang pertama di ayat yang ke-14 Tuhan katakan setelah perdebatan Musa dengan Tuhan, akhirnya Tuhan berkata di ayat 13, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberi perberhentian kepadamu. Perhentian itu bisa diartikan di sini bahwa artinya damai, tenang, sejahtera. Kadang kita ngerasa capek Bapak Ibu menjalani hidup ini. Ngejalani hari-hari yang kayaknya kok gini-gini aja. Tuhan setiap hari kok gini-gini aja. Bangun, kerja, pulang udah malam, istirahat, besok begitu lagi.
capek rasanya. Rasanya pengen berhenti, rasanya pengen selesai. Tapi di sini Tuhan katakan, aku sendiri yang akan memberi perhentian kepadamu. Aku sendiri nak yang akan kasih istirahat ke kamu. Aku sendiri yang akan kasih ketentraman, damai sejahtera kepada kamu. Itu sebabnya Musa itu ngotot. Karena dia tahu Tuhan yang memberikan ketenangan, Tuhan yang memberikan ketentraman, bukan hal-hal yang lainnya. Yang kedua, Musa tahu tanpa Tuhan semua sia-sia. Tuhan bisa beri tanah perjanjian, Tuhan bisa kasih kita kesuksesan, Tuhan bisa kasih kita keberhasilan. Tapi semua itu gak berarti kalau Tuhan tidak ada bersama-sama dengan kita. Banyak orang yang mau berkat Tuhan, banyak orang yang cuma mengejar berkat Tuhan. Tapi mereka lupa hadirat Tuhan itu lebih berharga dari segalanya. Di dalam Mazmur 127 ayat yang 1 dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha Tuhan yang membangunnya. Kita bekerja mati-matian, kita berusaha mati-matian di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam keluarga kita. Kalau kita gak menyertakan Tuhan, hasilnya akan sia-sia Bapak Ibu Saudara. Walaupun terlihat di dunia kelihatannya baik, wah kelihatannya sukses, kelihatannya baik dari pandangan dunia. Tapi akan sia-sia tanpa Tuhan menyertai setiap prosesnya. Lalu yang ketiga, kenapa Musa itu ngotot banget Tuhan harus menyertai dia. Di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-16 dikatakan, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, saya ulangi, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami menjadi istimewa. Musa ini sadar benar, dia bukan apa-apa, dia bukan siapa-siapa. Yang membuat dia istimewa itu karena Tuhan berjalan bersama-sama dengan mereka. Musa sangat menyadari itu. Saat Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita, kita akan jadi orang-orang yang istimewa. Bukan pakaian, bukan kekuatan, bukan kedudukan, bukan keberhasilan, bukan kesuksesan kita. Tapi saat Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita akan jadi orang-orang yang istimewa. Saat kita mencapai kesuksesan, kita akan jadi orang-orang sukses yang istimewa. Banyak orang-orang sukses di luar sana yang gak mengenal Tuhan bahkan. Tapi Tuhan akan membedakan kita dengan orang-orang itu. Saat kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, perkataan kita jadi istimewa, perbuatan kita jadi istimewa. Apa yang kita lakukan, apa yang kita keluarkan, itu semua akan menjadi istimewa. Akan menjadi berkat banyak orang. Akan menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan hidup kita menjadi kemuliaan. Nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Ya, 3 hal ini ya Bapak Ibu Saudara. Yang pertama tadi, Tuhan yang memberikan perhentian, ketenangan, ketentraman. Yang kedua, tanpa Tuhan semua sia-sia. Jangan hanya kejar berkat Tuhan, kejar penyertaan Tuhan. Yang ketiga, penyertaan Tuhan itu membuat kita menjadi istimewa. Apa yang kita capai, jika kita mencapainya bersama-sama dengan Tuhan, itu akan menjadi berkali-kali lipat istimewa. Bukan hanya istimewa di mata manusia, namun juga istimewa di mata Tuhan. Puji Tuhan, ingat selalu firman ini. Jangan pernah melangkah sebelum kita memastikan bahwa Tuhan berjalan bersama dengan kita. Apapun itu, keputusan yang kita ambil, keputusan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, keputusan dalam mendidik anak-anak kita, menyediakan tempat-tempat pendidikan buat mereka. Sertakan Tuhan senantiasa. Tanya Tuhan sebelum melakukan keputusan. Maka hidup yang berjalan bersama Tuhan akan menghasilkan orang-orang yang istimewa. Orang-orang yang menjadi berkat buat banyak orang. Orang-orang yang melalui hidupnya nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan baru yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk membuat kami semakin menyadari bahwa tanpa Tuhan kami sia-sia.
Tanpa berjalan bersama Tuhan, semua yang kami capai akan menjadi sia-sia Tuhan. Mungkin istimewa di mata dunia, namun semuanya akan menjadi sia-sia. Ujungnya akan menjadi sia-sia. Percuma kami membangun usaha, percuma kami membangun rumah, kalau kami tidak menyertakan Tuhan di dalam prosesnya. Karena itu Tuhan ajar kami Bapa, ingatkan kami terus Bapa, dalam setiap keputusan yang kami ambil, apapun keputusan itu, baik besar maupun kecil, ajar kami untuk menyertakan Tuhan, ajar kami untuk melibatkan Tuhan. Karena di saat kami melibatkan Tuhan, di saat kami menyertakan Tuhan, maka setiap keputusan yang kami ambil akan menjadi keputusan-keputusan yang luar biasa. Keputusan-keputusan yang di dalamnya Roh-Mu bekerja Tuhan. Keputusan-keputusan yang membuat kami menjadi orang-orang yang istimewa. Orang-orang yang menjadi berkat buat orang banyak. Orang-orang yang melalui hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Orang-orang yang menjadi dampak buat sekitarnya. Terima kasih Tuhan, kami mau terus berjalan bersama-Mu. Kami terus melangkah bersama-Mu. Roh Kudus terus pimpin hidup kami. Sebentar kami akan menjalani hari ini Bapa, pimpin hidup kami, beri perlindungan, jauhkan dari segala kecelakaan, jauhkan dari segala hal yang tak baik. Perlindungan, penyertaan Tuhan menyertai hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.